kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat yang kena, jangan langsung lewat. Ya, ulang dulu. Kalau bisa sampai nangis. Ya, kenapa Bib harus sampai nangis? Karena ada dua mata yang nggak akan disentuh api neraka. Rasul itu ngadu sama Allah. Kenapa? Umatnya banyak yang meninggalkan Quran, yang nggak mau peduli sama Quran, yang disibukkan dengan selain Quran. Lalu Rasul ngadu kepada Allah. Lalu apa jawab Allah? Di surah Al-Furqan itu kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul itu musuh-musuh dari orang yang beriman, dari orang yang berdosa. Mohon maaf. Jadi orang yang meninggalkan Quran, yang sampai diadukan sama Rasul, ya Allah, ini kaumku, umatku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Kata Allah, demikian kami jadikan bagi setiap Rasul itu musuh-musuh. Mau nggak kita jadi musuhnya para Rasul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin semua kita nggak ada yang mau. Anak-anakku yang cakep, yang cantik, dimanapun berada, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, orang yang aku cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ketemu nanti dengan Pak Rasul itu dalam keadaan beliau ridho, beliau kasih syafaat sama kita, ya, bukan dalam keadaan diadukan sama Allah, ya, karena kita menjauhi Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengetahui tentang bagaimana, ya, bahayanya kita meninggalkan Al-Quran, jauh dari Quran, malas baca Quran, ya. Saya yakin kalau di Hijrah Fest ini baik para artisnya, ya, kemudian juga para pencinta-pencintanya, ya, para penggemar-penggemarnya, ini semua adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Al-Quran, ya. Bahkan mungkin sekarang sudah ada yang beberapa kali khatam ya Quran, ada lagi yang setiap malam nangis ya karena takut sama Allah ketika membaca Al-Quran. Insya Allah kita orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih nikmat kepada kita seperti itu. Kalau belum, ini masih ada 10 hari terakhir ya. Kita itikaf ya di rumah sekali lagi, ya bukan di masjid ya, karena kondisi seperti sekarang ya, kita itikaf di rumah, lalu kemudian kita banyak membaca Al-Quran. Usahakan kalau baca, kalau misalnya sekian banyak, baca juga terjemahnya, ya. Walaupun kita bukan seorang mufassir misalnya, tapi terjemah itu membantu, ya, sehingga membuat kita jadi tahu apa yang kita baca itu. Kalau ada ayat yang menarik, ada ayat yang kena ke hati kita, jangan langsung dilewat. Itu kaidahnya para ulama salafus saleh, ya. Kalau mereka ketemu dengan ayat yang kena ke dalam hati mereka, itu mereka diulang-ulang ayat itu, ya. Ada satu hadits ya yang meriwayatkan, bukan hadits ya, athar. Ya, athar itu kisah dari para sahabat. Saya pilihkan seorang sahabat wanita karena saya yakin di sini juga banyak para remaja putri, ibu-ibu, ya, para kaum muslimat ya dimanapun berada. Ada seorang remaja putri pada masa Rasulullah SAW, namanya Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau adalah kakaknya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Disebutkan ya di dalam athar ya, bagi yang ingin mengetahui silahkan buka, salah satunya misalnya di kitab tafsir Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir surat At-Tur ya, di awal itu disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang berangkat ke pasar pagi-pagi ya. Dia berangkat ke pasar pagi-pagi, lalu kemudian dia melewati rumahnya Sayyidatina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha ya. Sampai kemudian dia di rumahnya Asma di depan, dia mendengar ada suara orang lagi baca Quran, yaitu Sayyidatina Asma, kedengeran keluar gitu ya. Lalu sahabat itu dia mendengarkan ya, ayat yang dibaca itu sampai kepada ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sadaqallahul adzim. Sampai ayat itu, lalu Sayyidatina Asma mengulang-ulang ayat itu. Ya. Diulang terus ya. Sampai sahabat yang tadi mau berangkat ke pasar itu
dengar Asma ngulang, lama-lama dia kemudian dia tinggal. Dia pergi. Wah, ini Asma lagi lagi tadabbur katanya, merenungkan kandungan ayat. Lalu dia terus pergi ke pasar, dia belanja dan sebagainya. Lalu dia pulang. Ketika dia lewat lagi di situ, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, ya putrinya Sayyidina Abu Bakar, itu masih mengulang-ulang ayat. Ya. Ayat itu ayat ke-24 sampai ke-26 surat At-Tur. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Ya, kaum muslimin, muslimah, mudah-mudahan kita sekalian dikumpulkan di jannah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ayat itu sehingga Sayyidatina Asma mengulang-ulang ayat itu? Ya. Ayat itu berbunyi famannallahu alaina, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kami. Wa waqana adabas samum, ya, dan menyelamatkan kami dari azab api neraka. Ya. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu, ya, ketika masih di dunia, itu kami sering berdoa. Nad'u, berdoa kepada Allah. Ya. Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah itu, maha pemberi kebaikan, lagi maha penyayang. Ya. Jadi, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq mengulang-ulang. Famannallahu alaina wa qana adabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Dia mengingatkan sama dirinya, orang yang selamat nanti, ya, masuk ke dalam jannahnya Allah, itu adalah orang yang kalau di rumahnya itu dia sering berdoa, takut sama Allah. Nangis karena Allah. Bukan nangis karena masalahnya, ya. Masalah itu satu hal, kita mungkin boleh nangis, fitrah manusia. Tapi takut karena Allah itu penting kita nangis, ya. Membayangkan betapa banyak maksiat kita, betapa sedikit amal kita, nanti pada saat dibangkitkan, jangankan dibangkitkan, masuk kubur aja udah masalah itu, ya. Belum masuk kubur, sakratul maut aja udah masalah, ya. Diriwayatkan ada seorang soleh, ya bahkan Nabi, ya, di dalam salah satu atar, ketika ditanya, kamu gimana merasakan sakratul maut? Seperti dibacok oleh 1000 pedang. Ada lagi yang ditanya, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, sakitnya sakratul maut itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika sebelum meninggal berkali-kali sakit, terbangun, pingsan lagi, bangun lagi. Ditanya sama Fatimah Az-Zahra, putri beliau. Katanya, ya abata, wahai ayahanda. Nangis Fatimah. Kata Rasul SAW, ya Fatimah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Kalau Rasul aja seperti itu, ketika akan meninggal, apalagi kita, anak-anakku sekalian. Nah, hadirin wal hadirat, itulah yang diingat oleh Sayyidatina Asma sehingga dia ngulang-ngulang. Nah, maka salah satu anak-anak sekalian yang saya ingin pesankan di sini, kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat yang kena, jangan langsung lewat, ya. Ulang dulu, kalau bisa sampai nangis, ya. Kenapa Bib harus sampai nangis? Karena ada 2 mata yang gak akan disentuh api neraka. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, ya, pertama adalah mata yang berjaga di dalam jihad fisabilillah. Itu nggak akan disentuh api neraka. Mata yang begadang ketika dia berjihad fisabilillah. Yang kedua, mata yang ingat sama Allah ketika dia khalian, ketika dia sendirian, fafadat aina, maka kemudian dia berlinangan air mata karena takutnya sama Allah, itu nggak akan disentuh api neraka. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, usahain, ya. Kalau kita nggak mampu begitu, kata Imam Hasan Al-Basri, bisa jadi hati kita itu keras. Maka menangislah kita karena kita dikasih hati yang keras. Ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Ya, kita sekalian adalah orang-orang yang lembut hati kita, khusyuk hati kita. Ya. Kalau mendengar ayat Allah kita terpengaruh. Ya. Nah, anakku sekalian, Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan, beliau itu kalau membaca ayat, satu ayat nangis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Dia ingat Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nangis lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kenapa hatinya lembut? Hatinya itu naik ke langit. Ya. Pada saat kita berpuasa, perut kita lapar, kemudian capek, itu tuh ruh kita tinggi. Anak-anakku sekalian, maka gunakan kita membaca Al-Quran, ya, supaya kita lembut hati kita. Nah, anak-anakku sekalian, saya juga ingin berbagi, ya, kepada antum sekalian.
sahabat-sahabat saya, kecintaan-kecintaan saya, dan insya Allah kita berkumpul kembali ya seperti ini, majelis seperti ini di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini saya ingin membagikan ketika kita bicara tentang kenapa kita harus berinteraksi dengan Quran, terutama di bulan mulia ini, terutama juga di 10 hari terakhir ini ya. Kalau kita melihat di dalam Quran, Allah menggambarkan bagaimana hebatnya Al-Quran itu ketika didengar oleh sesuatu selain kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya ya Allah sebutkan di surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal. Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu, kamu benar-benar akan melihat, itu ada lam, ya, taukid, kamu benar-benar akan melihat gunung itu sujud lalu hancur lebur karena takutnya kepada Allah, min khasyatillah, ya. Wa tilkal amthal nadribuha, yang demikian ini kami ceritakan supaya jadi pelajaran buat manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka pakai otaknya, akalnya. Gunung yang begitu besar aja hancur takut sama Allah. Lalu bagaimana kita yang kecil ini? Ya, kita dengar orang baca Quran biasa-biasa aja. Bahkan kita nggak tertarik untuk mendengarkan, apalagi untuk membaca. Na'udzubillah. Tapi sekali lagi itu bukan di sini, ya di tempat yang lain. Sini insya Allah ya kalian semua, anak-anakku sekalian adalah orang-orang yang dekat sama Allah, dekat sama Quran, ya cinta sama Allah, cinta sama Quran, cinta sama Rasul SAW. Ya. Nah itu dampak Al-Quran, kata Allah, kalau dibacakan kepada gunung. Ya. Kita tahu gunung itu begitu besarnya, ya, tetapi demikian kalau dibacakan Al-Quran. Lalu dalam ayat yang lain juga Allah menggambarkan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau Al-Quran itu dibacakan atau terdengar oleh jin, ya. Di dalam surat ke-72, ya, surat Al-Jin, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin fazaduhum rahaqa wa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul uhiya ilayya, katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu, ya. Uhiya ilayya, sudah diwahyukan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu istama'a nafarum minal jin, ya. Sesungguhnya benar-benar ada sekelompok jin yang mendengarkan ketika aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, sedang membaca Al-Quran. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Maka mereka semua berkata, sungguh kami sudah mendengarkan bacaan Quran yang ajaib, bacaan yang sangat menakjubkan, yahdi ilar rusydi, ya, yang mengajak kepada jalan yang benar, ya. Fa'amanna bih, maka sebagian kami beriman kepadanya, dan seterusnya di surat Al-Jin. Jadi tidak henti-hentinya jin itu kalau mendengar bacaan Quran berkata seperti itu, inna sami'na qur'anan ajaib. Lalu kenapa kita enggak, ya, manusia? Wah, ini karena kedegilan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tapi maksiat mereka itu sudah menutupi hati mereka. Ar-ron itu gelap pekat yang menutup, ya. Maka orang Indonesia biasanya nyebut kalau misalnya ada ini tuh kerah itu dibilang aron, ya. Aron itu bahasa Arab ar-ron, ya, karena dia kerak, gitu, ya, artinya menutupi seperti kerak ke dalam hati. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi jin seperti itu, anak-anakku sekalian,